seperti diketahui hari belanja online nasional itu peak-nya biasanya 12.12 Mas, tapi 11.11 itu sudah mulai menandakan gongnya bahwa pesta belanja online nasional itu sekarang sudah dimulai 11.11 dan nanti puncaknya akan berada di 12.12. Saya rasa di e-commerce kali ini kita melihat masing-masing e-commerce itu mempunyai promo masing-masing. Juga tadi sudah disampaikan di teaser bahwa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga ikut membantu bersama untuk ada promo namanya PSBBI, yaitu promo stimulus bangga buatan Indonesia. Dan ini disambut baik karena stimulus itu diberikan untuk produk UKM dan setiap pembelanjaan 2.000 itu akan ada stimulus sebesar 100.000 Mas. Jadi ini menarik sekali kesempatan bagi kita bagaimana kita membantu perekonomian khususnya kepada UKM Mas. Baik, Pak Bima, tapi kalau kita perhatikan begitu ya nilai transaksinya, apakah memang ada peningkatan, Pak? Karena cukup sering kali ada 99, 10, 10, bahkan sekarang 11, 11. Nah, ini bagaimana menurut data dari Anda? Nah, menurut data dari Indonesia, transaksi e-commerce Q1 2021 dengan Q1 2020 itu terjadi peningkatan sebesar 62%, Mas. Dan diestimasi peningkatan sampai dengan akhir tahun 2021 itu terjadi peningkatan sebesar 48%. Jadi dengan promo baik itu 10-10, 9-9, 11-11, bahkan nanti puncaknya di 12-12 sebagai pengunjung akhir tahun, kita merasa pembelanjaan online itu masih bertumbuh. Baik, masih bertumbuh begitu ya Pak Bima. Pak Bima, kalau kita melihat lagi begitu, kira-kira berapa banyak sih menurut data dari Anda industri maupun UMKM yang ikut terlibat dalam Harbolnas ini? Ya, industri UMKM sendiri yang tergabung di platform Bangga Buatan Indonesia yang tersebar di seluruh anggota IDEA itu sebesar sudah 8,4 juta, Mas. Data per September 2021 yang dimulainya programnya pada tanggal 14 Mei 2020. Jadi sekarang produk UKM itu sendiri sudah meningkat, Mas, dan produknya juga sudah banyak sudah terjun dan sekarang ini kesempatan kita untuk berkontribusi untuk memajukan UKM di Indonesia, Mas. Baik, dengan meningkatnya begitu pelaku usaha UMKM ini, apakah memang kalau kita lihat atau menurut data dari Anda, banyak sekali begitu pelaku UMKM yang berpindah ke berjualan secara online ini ataupun via e-commerce? Ya, kita melihatnya bukan hanya berpindah, tapi hybrid. Tentunya jika dia sudah mempunyai toko offline ya, dan toko offline yang sudah sustainable, itu mereka tetap bisa berjualan. Tetapi dengan platform online ini, saat kita terjadi kemarin PSBB gitu ya, dia tidak bisa dilalui tokonya oleh masyarakat. Nah, platform online menjadi salah satu media alternatif untuk berjualan. Dan kita harapkan sekarang UMKM dengan dia hybrid gitu ya, misalnya dia sudah mempunyai database pelanggan, dia cukup mengirim linknya saja di platform toko online untuk berbelanja. Jadi itu salah satu cara untuk memudahkan bagi para UKM untuk lebih meretain dari customer-nya tersebut, Mas. Dan apakah Anda melihat adanya perubahan cara berbelanja juga dengan meningkatnya transaksi di penjualan e-commerce dengan secara offline begitu? Kalau saya melihat sekarang itu representatif di online itu sudah sangat diperlukan. Tetapi untuk toko offline juga masih diperlukan. Contohnya Mas, waktu kita pertama kali kita PSBB, itu masih banyak brand-brand yang mengirimkan katalog belanjanya melalui PDF. Tetapi setelah kemarin kita PSBB lagi di tahun 2021, para brand itu sudah bertransformasi. Dia tidak lagi mengirimkan katalog menjadi lewat PDF melalui sosial media, tapi dia cukup mengirimkan linknya saja. Contohnya official store di sini, di sini, di sini gitu ya, di toko-toko online. Jadi sekarang para brand itu juga sudah bertransformasi, Mas, dalam mengakses customer-nya tidak hanya di offline tetapi juga di online. Untuk informasi lebih lengkap dan juga berita terkait bisa klik link di deskripsi dan juga jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia di Play Store dan juga App Store. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe ya.